Like on the first night, shoulder to shoulder, playing the piano in my room. Oh, I do. We started drinking and I told your best friend that I had a feeling one day I was gonna marry you. I already knew. Now you're dressed in white and you're walking towards me. I can't believe my eyes. I'm staring at the rest of my life. I'm a mess inside, 'cause we've come so far, and after all this time I finally get to call you my wife. Two words keep playing in my head. Lucky me, I get to marry my best friend. Tears now, it's so clear now. Everything I ever did led me to you. To this moment in this room. You are the rhyme, and you are my reason. I can't believe I get to love you like I do. Yeah, it's forever me and you. And now you're dressed in white and you're walking towards me. I can't believe my eyes. I'm staring at the rest of my life. I'm a mess inside, 'cause we've come so far. Damai di hati. Selamat siang. Kami ini dari keluarga besar Flani, keluarga besar Kole, datang di tempat ini pada keluarga dari Jelly, keluarga paling teruntuk, untuk kiranya boleh diperkenankan bahwa Jelly dalam rencana untuk pemberkatan nikah di gereja di Jumat ini. Jadi kami berharap semoga keluarga besar dari Jelly dan saudara mengizinkan kami untuk boleh membawa Jelly dalam pemberkatan kepada Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus yang boleh memberikan hari ini untuk kita semua, rumpun keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Sewotore dan keluarga paling runtuh, untuk membawa anak-anak kita ke rumah gereja untuk diberkati. Maka kami keluarga besar paling runtuh menyambut dengan penuh sukacita kehadiran keluarga besar Sewotore, Flani, orang tua, saksi, bahkan juga keluarga besar, untuk menyambut dan membawa anak kami yaitu Jelly untuk menuju ke rumah gereja dan akan diberkati menjadi satu keluarga Kristen yang baru. Doa dan harapan kita semua, semoga anak-anak kita ini bahagia untuk selama-lamanya. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan mempersilahkan keluarga besar Sewotore untuk mengantar anak kasih kami yaitu Jelly untuk ada dalam pemberkatan nikah di rumah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat
hebatku. Semua karena cinta. Puji dan muliakan namamu. Sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kedua anak kami, saudara kami, tentunya semuanya ini adalah Messi dua. Setiap proses telah kami jalani sampai pada saat ini. Tuhan berkenan memberkati kami dalam perjalanan, supaya kiranya dalam lindungan-Mu dan kuasa-Mu. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Kita akan merayakan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara Fanny Fernandez dengan Jelvita Esther Pali. Untuk itu kita dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama kasih dan serta. Kasih
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah hari yang dijadikan Engkau bagi kami. Ketika kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini, rasa syukur terima kasih boleh kami sampaikan kepadamu. Pemeliharaan-Mu, cinta kasih-Mu, sungguh nyata teralami di sepanjang hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ketika pun di hari ini ya Tuhan, Engkau yang telah memperkenankan kedua rumpun keluarga, baik keluarga Semokore maupun keluarga Pangit Runtuh. Mereka boleh memperhendaki kedua anak yang terkasih, Fani Fernando Solo dan Jovita Esther Pali, untuk ada di rumah gereja ini. Kuasa kudus-Mu secara khusus bagi kedua calon mempelai, agar mereka benar-benar siap untuk menapaki bahtera rumah tangga nantinya dengan terang Kristus yang selalu nyata bagi mereka. Firman Tuhan dapat mereka wujud nyatakan dimanapun mereka pergi, berada dan melangkah. Berkati bagi keluarga, sanak saudara, teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang beserta dengan mereka untuk dapat tiba dengan segala sesuatu. Di saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Matius pasal 7. Kitab Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dua macam bahasa. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita. Dan di saat ini sebelum khotbah kita dengarkan bersama-sama puji-pujian dari keluarga dari lelaki.
sukacita iman yang boleh merasakan bersama-sama ketika Tuhan yang terang sembah boleh menyatakan perlindungannya, penyertaannya bagi perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, amat terlebih dalam perjalanan kehidupan dari kami dan jadi kita. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Hari yang memakan begitu banyak waktu persiapan untuk terjadinya hari ini. Sehingga betul-betul ada dalam sukacita dan kebahagiaan baik dari kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi pun bagi kedua rumpun keluarga. Kita dibuka dengan pada zaman dahulu kala atau once upon a time, lalu ditutup dengan kata lalu mereka menikah dan berbahagia selama-lamanya. And they live happily ever after. Itu yang terjadi dalam cerita dongeng. Dalam dunia nyata, pernikahan bukanlah titik akhir yang akan membuat sepasang kekasih hidup bahagia selamanya. Jadi bukan berarti hari ini menikah pasti selamanya dalam kehidupan rumah tangga akan selalu bahagia. Tentu tidak demikian. Tetapi itu menjadi harapan iman bagi kita, kesukacitaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kenyataan hidup, pernikahan justru adalah awal dari kehidupan yang baru dengan tantangan yang baru yang akan didapati. Tentu ada banyak pernikahan yang dijalani dengan bahagia. Semua orang yang menikah pun tentu berharap demikian. Dan hal ini akan terjadi jika sepasang suami istri sama-sama mengusahakan hal itu terwujud. Bukan hanya sepihak, bukan hanya planning, tetapi pun bukan hanya dari kita. Kadang itu bisa membuat perasaan kita pasang surut. Karena itu terang Kristus harus ada dalam diri kita secara pribadi, secara pribadi. Dasar yang kuat harus ada dalam memulai pernikahan Kristen yang sejati. Jika kita memperhatikan sebuah bangunan, maka bagian-bagian yang terpenting dari bangunan itu sendiri pada umumnya tidak terlihat oleh mata. Arsitek yang baik, dia selalu memperhatikan sedetil-detilnya ketika bangunan itu akan dibuat. Dalam pikiran seorang pembangun yang bijaksana, ia tidak hanya berpikir tentang rumah yang akan dibangun, tetapi juga berpikir mengenai orang-orang yang akan tinggal di dalamnya sebaliknya. Sehingga bangunan tersebut boleh dibangun dengan pokoknya, dengan begitu baik, dengan begitu megah. Sedangkan seorang pembangun yang bodoh, ia tidak peduli dan menaruh perhatian penting pada kualitas bahan-bahan yang tidak memperhatikan keselamatan dari orang-orang yang akan menempati rumah ini. Sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Itu salinglah bekerja sama membangun komunikasi yang baik. Karena tugas dan tanggung jawab LDR, long distance relationship. Bagaimana membangun hubungan LDR ini dalam Kristus Tuhan kita Yesus Kristus.
yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, untuk membentuk keluarga, jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun. Tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika ada. Bertumbuh dalam iman, penghargaan, dan kasih memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu, persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya, persekutuan hidup yang belajar berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah dan tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan dalam nikah yang kudus. Mereka di tengah jemaat kita agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami persilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Fernando Sawo, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa yang pertama, saudara menerima Javita Esther Palit sebagai istri saudara? Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara. Dan yang keempat, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut. Saudara Fani Fernando Saudara, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Amin. Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa yang pertama, saudara menerima Fani Fernando Saudara sebagai suami saudara. Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani suami saudara baik pada waktu suka maupun duka. Dan yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara. Dan yang keempat, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara
Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Jelvita Esther Paling, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda. Flanny Fernando Sumo, aku mengambil kau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaannya yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkatnya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa saudara Flanny Fernando Sumo dan Jelvita Esther Paling telah diteguhkan dan menjadi sah sebagai suami dan istri. Dan bisa masih tahan. telah menjodohkan saudara-saudara berdua dalam nikah ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam 10 firman Tuhan. Jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah kiranya diceraikan oleh manusia. Zamannya sempat memimpin keseluruhan hendak menyerahkan Alkitab yang kita tahu bahwa Alkitab ini adalah kitab suci orang Kristen yang berisi firman Tuhan. Kiranya Alkitab ini akan setia dibaca, direnungkan, dihayati, dan firman Tuhan itu kiranya akan dilakukan dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Tapi juga kami menyerahkan surat nikah yang menyatakan bahwa sejak hari ini kalian berdua menjadi suami istri. Kami
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, segenap umat yang percaya kepadamu. Ketika kedahsyatanmu, kemahakuasaanmu dinyatakan bagi kami dalam perjalanan hidup kami boleh ada sebagaimana kamu ada di tempat baik keluarga Solomone maupun keluarga kami beruntung. Mereka membawa anak mereka yang berkasih, Rani Fernando Solo dan Jovita Esther Pani, untuk dijadikan di rumah gereja ini menjadi sepasang suami istri yang baru dan membentuk kehidupan keluarga Solo Pani. Kehidupan keluarga ini amat terlebih dalam perjalanan kehidupan bagi kedua keluarga yang baru dibentuk, keluarga Solo Pani. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang Engkau kehendaki kami lakukan, amat terlebih bagi sepasang suami istri yang baru dibentuk. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk persembahan yang boleh kami dapatkan di siang hari ini. Kami berdoa bagi keluarga yang baru berbentuk, keluarga Solo Pani, Bapak Rani Fernando Solo dan Ibu Jovita Esther Pani, dalam komitmen iman mereka, dalam keyakinan dan pengakuan mereka untuk selalu setia sehidup semati sebagai sepasang suami istri. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menuntun dan mengampunkan mereka untuk menjalani hari lepas hari bersama dengan keluarga baru mereka yang baru bertemu di siang hari. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan selalu menuntun dia. Tuhan kiranya selalu menyertai dia agar apapun yang dia lakukan setiap hari di dalam Tuhan, itu semua boleh sukses, terlaksana dan tercapai dengan baik. Engkau yang akan memberkati dia menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk suami dan anak-anaknya kelak, agar mereka boleh merasakan cinta kasih yang begitu amat mendalam karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memberkati. Dia boleh menjadi istri yang cakap, istri yang baik untuk suaminya, dan selalu menjadi taat dan setia kepada mereka. Dan juru selamat kehidupan kami yang sudah mengajar kami berdoa, doakan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami seperti kita mengampuni kesalahan mereka. Jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kehinaan. Dan yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.